Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. kita masuk lagi di mata kuliah Project Project Management. Management bersama saya Ati Lucia dan Pak Manda Manda Rahmat. Rahmat Husin Lubis. Ya. Oke, ini masuk ke pertemuan ke-8 setelah UTS ya Pak ya. Betul. Setelah UTS. Nah, ini kita sudah membahas tentang masuk ke materi yang Scrum. Kemarin kan bahas tentang Scrum prinsip, terus tim dalam Scrum dan Scrum betul. value seperti apa. Nah, untuk pertemuan ke-8 ini kita membahas tentang apa nih Pak? Mungkin bisa langsung dijelaskan? Oke, terima kasih Bu Ati. Baiklah teman-teman semua yang ada di rumah, yang lagi rebahan atau mungkin lagi duduk ya, yang lagi menyaksikan lewat laptop ataupun lewat HP. Selamat datang kembali di mata kuliah Project Management, dan kali ini kita masuk ke pertemuan 8 di mana capaian pembelajarannya sebetulnya kelihatannya sedikit. Ini ada Scrum Event sama inisiasi ya, cuman 2. Kita dikit-dikit aja Bu Ati ya, supaya teman-teman paham. Ya. Nah, ini ada slide tentang Scrum Event. Saya kasih gambaran helikopter view-nya, gambaran besarnya dulu. Gimana sih Scrum Event itu? Rangkaian kerja dalam Scrum itu seperti apa sih? Dari yang paling kiri itu project business case. Jadi ada business case di situ, dari kalimat 2 kata business case, kasus bisnis. Bisnis apa sih yang sedang hype? Kemudian apa sih yang mau kita bikin, apa yang mau kita buat untuk memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada di dalam pasar ataupun dalam bisnis. Kita harus temukan dulu. Kemudian pindah ke project vision statement. Di situ ada, kita mau buat project nih. Kira-kira project apa yang mau dibuat? Kita harus punya statement dan juga punya visinya. Nah, itu yang kedua. Kemudian lanjut ke prioritas dari product backlog. Dari project vision kita mempunyai product backlog. Nah, product backlog kemarin sudah sempat kita bahas ya. Apa-apa aja produk-produk yang akan kita buat di situ. Nah, di dalam prioritas dari product backlog itu ada release planning schedule. Mulai ada yang namanya pembuatan jadwal-jadwal kerja di situ. Ngapain sih? Minggu ini ngapain aja sih? Minggu yang kedua ngapain aja sih? Nah, itu. Kemudian berikutnya ke sprint backlog. Dari product backlog yang banyak banget itu yang mau dibikin, kita filter lagi menjadi sprint backlog, menjadi lebih rinci, menjadi lebih spesifik apa yang mau dikerjakan. Nah, kalau sprint backlognya sudah ketemu, baru masuk ke sprint. Namanya sprint itu yang melingkar-lingkar itu Scrum. Daily stand up di situ ada, kemudian membuat deliverable. Deliverable itu produknya ya. Terakhir baru accepted deliverable. Produknya itu diterima. Nah, itu gambaran secara ringkasnya kira-kira Scrum Event itu bagaimana. Nah, untuk lebih detailnya saya akan lanjutkan ke slide berikutnya. Di situ ada chapter nggak usah dilihat ya. Ada fase, kita lihat. Fasenya pertama ada di inisiasi. Nah, inisiasi ini kita masuk dalam pertemuan hari ini nih. Kita akan membahas tentang inisiasi. Kemudian ada fase berikutnya, ada plan dan estimate. Berikutnya ada implementasi, lalu ada review dan retrospect, dan terakhir ada release. Nah, di dalam masing-masing fase itu punya kegiatannya masing-masing. Kayak di dalam inisiasi itu ada membuat project vision, ada mengidentifikasi Scrum Master dan stakeholdersnya, kemudian ada form Scrum teamnya, ada develop, ada create prioritas, dan macam-macam. Teman-teman bisa baca semua itu di dalam tabelnya. Tetapi intinya di dalam semua proses itu ada 19 proses. Itu yang paling penting ada 5 yang paling penting. Yang pertama itu ada inisiasi Scrum-nya, kemudian yang kedua ada sprint planning, ada daily stand up, yang keempat ada sprint review, dan terakhir ada sprint retrospektif. Nah, sebetulnya itu yang paling penting yang ada di dalam Scrum Event. Nah, kedepannya kita akan membahas tentang kelima hal penting ini. Dimulai dari inisiasi Scrum. Nah, ini yang tadi ya, proses utama Scrum itu ada 5. Kita mulai dari inisiasi yang paling atas. Nah, sebetulnya inisiasi itu apa sih? Kalau di sini saya tuliskan, inisiasi itu adalah fase awal dalam pengembangan produk atau pelaksanaan project menggunakan kerangka kerja Scrum. Kita tahu nih ya, kita sudah melihat pasar, ada permasalahan nih. Katakanlah kayak dulu saya pernah sempat kasih contoh tentang Gojek ya, Ibu. Siapa sih pertama kali kepikiran mau bikin Gojek itu? Itu kan perlu ada inisiasi dulu. Perlu dilihat dulu pasarnya, ini pasar butuhnya apa ya? Oh, kayaknya ojek pengkolan ini kayaknya dari dulu sampai sekarang gini-gini aja deh, orang mangkal, kemudian orang nyamperin yang butuh ojek, nyamperin ke pengkolan itu. Kemudian mungkin di situ muncul ide, gimana kalau si tukang ojeknya yang nyamperin si penggunanya atau si pelanggannya ini. Gimana kalau sebaliknya si tukang ojeknya yang nyamperin si pelanggannya ini.
Terus gimana caranya kok supaya tahu si tukang ojek ini ada pelanggan yang nyari. Maka dibuatlah, mereka berpikir. Nah, itu adalah proses inisiasi. Pembuatan sebuah project gitu loh. Kira-kira apa yang mau dibikin? Itu inisiasi. Perlu ada proses berpikir seperti itu. Nah, dalam inisiasi ini ada tahapannya. Yang pertama menemukan kebutuhan awal. Nah, di dalam menemukan kebutuhan awal ini ada meeting dengan stakeholder. Di dalam meeting dengan stakeholder ini, apa yang dikerjakan? Menentukan masalah dan siapa yang akan diinterview. Kalau dari contoh si Gojek, masalahnya adalah si pelanggan itu harus jalan kaki dulu ke pengkolan nyari ojek kan, gitu kan Bu? Terlalu jauh. Iya kan, itu masalahnya ya. Kemudian pertanyaannya, siapa yang akan diinterview? Supaya kita mendapatkan informasi yang lebih konkret bahwa hipotesis saya atau dugaan saya itu adalah masalah. Siapa tuh kira-kira? Bisa dari si konsumennya. Si konsumennya, si pelanggannya, sama yang kedua dari ojek. Dari ojeknya, divalidasi. Kita perlu interview dong buat cari tahu itu benar nggak sih yang dugaan saya. Kita harus tanya dulu si pelanggan, benar nggak sih Anda merasa buang-buang waktu untuk jalan ke pengkolan? Benar nggak sih Anda merasa lebih capek dari biasanya karena harus jalan dulu ke pengkolan? Kan kita harus validasi dulu kan ke penggunanya. Nah, itu perlu interview. Kemudian yang kedua, kita perlu interview ke tukang ojeknya. Kira-kira Bapak kalau misalnya lagi nunggu di pengkolan itu ngapain aja gitu kan? Apa nggak bosan gitu? Gimana kalau misalnya ada sesuatu yang bisa membuat Bapak lebih aktif gitu misalnya? Atau misalnya nyamperin si pelanggannya gitu. Kan selama ini biasanya si tukang ojek nunggu doang di pengkolan. Dan itu gantian tuh. Siapa yang datang pertama ada antriannya. Si abang A, kemudian abang B, berikutnya abang C gitu. Nah, kemudian itu kan masalahnya harus diinterview dulu, divalidasi dulu kebenarannya. Nah, itu meeting dengan stakeholder. Kemudiannya interview dengan user, itu masuk dalam interview dengan user tadi. Meeting dengan stakeholder juga bisa masuk di situ adalah si pemilik atau si product owner-nya ini tadi, sama si pemilik bisnisnya atau yang memberikan pendanaan nantinya gitu. Di situ ada stakeholder. Nah, itu menemukan kebutuhan awal yang pertama. Kemudian yang berikutnya membuat product vision. Jadi kan menentukan target user atau customer kan udah, ya kan? Menentukan kebutuhan yang ingin dicapai. Kemudian menentukan key benefit. Key benefit ini adalah faktor kunci apa sih yang menjadikan sebuah solusi itu, yang memecahkan masalah itu. Gitu. Caranya gimana? Kita punya template-nya atau punya rumusnya. Seperti yang ada di gambar slide itu ada for, who, the, kemudian that. Is a, that, unlike our product gitu. Saya langsung contohkan aja. Misalnya, ini saya sedikit riset yang berhubungan dengan mahasiswa, Bu. Ada sebuah produk atau perusahaan startup namanya Fintech. Fintech ini sebuah pinjaman online. Nah, bagaimana cara Fintech merumuskan product vision-nya? Yang pertama dia bikin dulu template-nya. For-nya itu buat siapa? For-nya ini, iya, targetnya siapa? Targetnya ternyata sih mahasiswa. Target customer-nya mahasiswa. Who itu yang. Yang apa? Yang ini isinya statement tentang apa ya, kebutuhan atau kesempatan untuk masuk. Jadi mahasiswa ini apa sih? Nah, peluangnya apa? Ternyata si mahasiswa ini mengalami kesulitan dalam pembayaran semesteran di kampus gitu. Kemudian lanjut ke baris ketiga, the ini adalah produk kita. Kita mau kasih nama apa? The Fintech, namanya Fintech. Is a itu adalah produk keuangan. Jadi kalau misalnya teman-teman punya produk lain bisa disesuaikan, nggak harus produk keuangan di sini ngisinya. Lanjut ke baris berikutnya ada that. That itu yang membantu kamu menyicil biaya kuliah. Jadi artinya itu adalah key benefit-nya. Kenapa sih orang harus pakai Fintech? Karena bisa bantu buat nyicil biaya kuliah gitu. Lanjut ke baris berikutnya adalah unlike. Harus datang ke bank untuk mengajukan pinjaman. Ini adalah masalahnya. Masalahnya. Iya, yang nggak disukai. Si mahasiswa ini pain-nya itu apa sih? Ya pain-nya mereka itu harus datang ke bank untuk mengajukan pinjaman dulu buat bayar kuliah ataupun bahkan nggak bisa dicicil kuliahnya gitu kan. Makanya datanglah si Fintech ini. Dan terakhir, our product syaratnya mudah dalam mengajukan pinjaman dan cukup di rumah aja gitu. Lewat HP aja bisa digunakan. Nah, ini adalah template contoh membuat product vision. Di mana ini perusahaannya adalah atau startupnya adalah Fintech, produknya yang bikin Fintech. Lanjut ke membangun tim Scrum. Jadi kan sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, tim Scrum itu ada 3 kan. Nah, Scrum Master di sini ada 1 orang, development team
2 sampai 5 orang, bahkan bisa 8 orang sebetulnya. Tergantung kebutuhan kita mau bikin produknya yang seperti apa. Kalau produknya simple ya mungkin nggak terlalu butuh banyak. Tapi kalau produknya yang kompleks, kayak kalau kita mau bikin sebuah marketplace yang isinya adalah jual beli barang impor misalnya dari negara mana, dari internasional ke Indonesia, itu kan butuh butuh riset lagi, butuh orang, butuh data scientist, butuh back end yang nggak cukup 1 orang, itu butuh banyak orang. Nah ini sudah setelah membangun tim Scrum baru membuat backlog. Saya ambil contoh lagi dari Pintech tadi. Teman-teman juga mungkin bisa membuka websitenya si Pintech ya. Jadi ini adalah contoh product user. Jadi produknya apa? Pinjaman online kan. Pintech ini kan tadi itu meminjamkan uang kan supaya bisa bayar semesteran. Kemudian usernya siapa? Penggunanya siapa? Mahasiswa. Ataupun anak sekolahan mau buat bayar SPP sekolahnya gitu juga bisa. Kemudian kita list kebutuhannya si mahasiswa ini apa aja sih? Kalau misalnya kita mau pinjam secara online, tahapannya ngapain aja? Di dalam website itu kalian bisa breakdown tuh, bisa kalian analisis halaman-halamannya apa aja. Ibaratnya fitur-fitur yang ada atau yang mau kita buat itu apa? Iya, fitur-fiturnya apa aja sih itu. Nah si Pintech ini fiturnya pertama butuh halaman registrasi. Iya dong, nggak mungkin nggak registrasi dulu kan, nggak mungkin nggak daftar dulu. Kemudian halaman persyaratan, harus tahu nih syarat-syaratnya apa aja buat mengajukan pinjaman di Pintech kan. Kemudian yang ketiga halaman metode pembayarannya bagaimana. Kemudian halaman simulasi juga penting kan, gimana caranya. Kemudian halaman about us tentang si Pintech itu seperti apa. Halaman kontak us, bagaimana cara menghubungi si Pintechnya. Halaman bantuan pelanggan kalau misalnya ada kebutuhan perlu untuk dibantu gitu kan. Dan terakhir halaman blog. Nah di list kebutuhan ini nggak semuanya penting kan. Maksudnya tuh nggak semuanya harus dikerjakan di awal. Kan kalau kita mau langsung bikin semuanya, ya ujung-ujungnya kayak pakai waterfall. Harus dirincikan dulu semuanya, kemudian kita matangkan jadwalnya, baru nanti rilisnya ya langsung jadi websitenya gitu. Tapi kan ini pakai Scrum, pakai Agile. Kita satu-satu. Mana yang paling penting? Value yang paling penting dulu. Yaitu kita nanti lanjut ke memilih backlog prioritas. Kayak di pertemuan sebelumnya, memilih prioritas itu berdasarkan value-nya kan. Bagaimana caranya kita memberikan value ke si usernya, si mahasiswa. Nah, di sini kan kita lihat list-listnya itu ada halaman registrasi sampai ke halaman blog. Kira-kira yang paling penting dulu kita buat itu yang mana? Itu namanya prioritas. Misalnya kita harus bikin registrasi dulu kan. Kemudian ada persyaratan. Kemudian ada simulasi dan metode pembayaran. Kayaknya 4 itu paling penting, gitu kan. About us-nya mungkin nanti aja, halaman about us, karena itu nggak bisa dijual. Yang bisa dijual adalah bagaimana si mahasiswa bisa registrasi, kemudian bisa melakukan pinjaman, gitu kan. Kemudian blog belum terlalu penting, jadi nanti aja buatnya. Nah itu adalah contoh prioritas. Bagaimana kita menentukan sebuah prioritas dalam membuat, di sini dalam hal ini kasusnya adalah pinjaman online yang menggunakan website ataupun aplikasi. Nah itu adalah proses inisiasi. Jadi nggak cepat. Misalnya inisiasi saya mau bikin ojek online, ayo udahlah bikin aja aplikasinya. Terus bagaimana isi aplikasinya apa gitu kan? Itu perlunya inisiasi. Apa yang perlu diisi di dalam aplikasi ataupun website tersebut? Bisnisnya ini mau bagaimana sih? Produk ini mau kayak gimana sih dijual gitu? Nah itu adalah inisiasi Bu Ati dan teman-teman sekalian. Saya kira untuk pertemuan pertemuan kali ini yaitu pertemuan ke-8 tentang inisiasi cukup. Saya kembalikan ke Ibu Ati. Oke. Nah, di sini kita sudah membahas tentang Scrum event dan inisiasi. Jadi, dalam membuat suatu produk itu kita harus tahu awalnya atau fase awalnya dalam membuat itu apa sih? Terus yang dibutuhkan si pelanggan itu apa atau ada masalah apa sehingga kita bisa memunculkan suatu produk atau jasa ini. Nah, baru nanti dibuat value-value-nya, kira-kira mana yang paling penting yang harus kita buat pertama kali. Oke. Mungkin ini cukup untuk penjelasan materi di minggu pertemuan ke-8. Oke. Mungkin kalau teman-teman masih ada yang bingung silahkan ditanyakan. Jadi jangan jangan menunggu ditanya, tetapi teman-teman yang harus aktif. Jadi kalau misalnya memang bingung, silakan ditanyakan. Jangan sampai nanti ketika sudah mau UTS dan akhir kok belum paham. Nah, ini kan harusnya kan ditanyakan lebih dulu gitu. Oke. Mungkin sekian dari kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas ya.